warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diikat-ikat. Cakap. Ibu, boleh ke tengah sedikit. Ayo ibu ke tengah dulu sama-sama. Biar kompak. Satu lidi itu kalau satu biji dia dapat manfaat satu batang, betul nggak? Tapi ketika dia diikat banyak-banyak, dia banyak manfaatnya, betul nggak? Betul. Nah, makanya kekompakan itu harus dijaga. Perhatian, kekompakan, kebersamaan itu kalau diibaratkan ringan sama Jinjing. berat Sama dipikul. Kalau ditanya mau masuk surga nggak? Mau. Yakin masuk surga nggak? Insya Allah. Wah, itu dia, insya Allah ya. Saya ulang lagi, daun salam diikat-ikat Cakep. sambil untuk memasak ikan gelama. Cakep. Yang jawab salam semangat, saya doakan hidupnya bahagia. Amin. Nah, kalau buat amin itu nampak tak bahagia itu. Ya. Insya Allah bahagianya bukan cuma dunia tapi akhirat juga bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pergi berkelam ke Pulau Karas, Cakep. dulu ke Pulau Mongsa. Cakep. Yang jawab salah dengan ikhlas, insya Allah dapat pahala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-farad as-salati ala ibadikal mu'minin wa ja'ala asulahal a'mal as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyarin ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ibu sehat? Kalau nampak di wajah sehat semua. Alhamdulillah. Kalau hatinya sehat? Sehat juga. Karena hati itu tak nampak, ya nampak wajah sehat tapi hati itu macam-macam nih. Betul nggak? Karena sakit hati itu mana lebih parah dari sakit badan? Sakit hati. Sakit hati. Badan sakit, kalau hatinya tenang tak terasa sakit badan, betul nggak? Tapi kalau badan sehat, hatinya sakit, nggak mau ngapa-ngapain badan, betul nggak? Malas. Betul, yang keluar yang buat, yang dalam nggak kuat, bagaimana ini? Betul ya bu? Makanya jaga hati. Ketika kita mati nanti kita bawa badan atau bawa hati? Mati nanti kita mati nanti kita bawa badan menghadap Allah atau hati? Hati. Hati kan? Iya. Dalam Al-Quran disebutkan qalbun salim, hati yang akan menyelamatkan kita. Maka hari ini jaga hati. Setuju? Setuju. Nah, tadi saya tanya sehat, alhamdulillah. Panjang umur kita dari tahun lalu sampai tahun depan tahun ini, insya Allah sebentar lagi ini kita berada di gerbangnya Ramadan. Ramadan. Ya, bagaimana
bergerbang menuju bulan suci Ramadan. Maka di bulan Rajab ini kita diperbanyakkan melakukan amal-amal kebaikan. Betul ya? Ramadan dalam Al-Quran disebut minha arba'atul hurum. Rajab disebutkan minha arba'atul hurum. Apa itu? Di antara 4 bulan yang Allah haramkan ini bulan Rajab. Paham nggak kira-kira? Bulan Rajab ini di dalam Al-Quran Allah sebutkan minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu 4 bulan adalah bulan yang Allah haramkan, termasuk bulan Rajab. Apa yang dimaksud bulan yang diharamkan itu? Bulan mulia. Siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan di bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan. Tapi ketika dia berbuat dosa, dosanya dilipat gandakan. Ini bulan Rajab. Doa diangkat, maka banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir. Rajab adalah gerbang menuju Ramadan. Banyak-banyak kita hari ini menanamnya dulu. Nanti Sya'ban kita akan memupuknya, menjaganya. Ramadan kita akan panen dengan pahala. Betul nggak? Insya Allah panjang umur, amin. Amin. Ibu, kalau saya sering tanya kalau mati itu kan nggak pandang bulu ya? Ya. Betul nggak? Betul. Mati itu nggak pandang bulu, betul? Betul. Nak tua kah dia, nak muda kah dia, nak anak-anak kah dia. Juga mati bukan karena dia sakit kah dia, sehat kah dia, betul? Betul. Maka persiapkan untuk bekal mati. Ibu datang ke sini mau ngapain? Dari ilmu. Ngaji. Ngaji. Ngaji itu untuk dapat apa? Ilmu. Itu dulu ya. Nah, ilmu itu untuk apa? Bekal. Untuk mendapatkan kebahagiaan. Kira betul nggak ilmu bisa mendapat bahagia? Apa kata Nabi? Ma aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu mau bahagia di dunia, sukses dunia, kamu punya ilmu. Kalau kamu mau sukses di akhirat, wa ma aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu nak bahagia nanti di akhirat, kamu wajib punya ilmu. Paham nggak kira-kira? Kalau mau sukses dua-duanya, ya, wa ma aradahuma kata Nabi, kalau mau sukses dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Kamu wajib punya ilmu. Nah, balik ke akhirat pakai ilmu. Betul nggak? Betul. Maka itu ilmu dituntut dari mulai lahir sampai beliau jangan berhenti untuk ilmu, banyak-banyak ilmu. Insya Allah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ya, sehat sudah, panjang umur. Kalaupun panjang umur, bertemu dengan Ramadan. Tapi kalau tak tahu ada kita jaminan, bukan jaminan nggak. Hari ini masih hidup, besok masih hidup. Ada jaminan nggak? Nggak ada. Ibu siap nggak kalau Allah ambil nyawanya sebelum Ramadan? Harus Belum, siap. belum siap. Harus Yang siap. tengah ibu siap mati. Anak lagi kecil Ustaz, siap nggak mati? Lama kan mikirnya. Ibu yang bersandar siap nggak mati? Harus siap. Lama, satu aja jawab siap nggak? Wis, yang di sana siap katanya. Hari ini hari apa? Bulan Rajab nih. Malaikat dengar tuh. Oh, dia siap kan? Bu, sebagai orang beriman, kalau ditanya siap mati, jawabannya siap. Kullu nafsin Dha'iqatul maut. yang bernyawa pasti Mati. mau diapain? Harus siap kan? Harus. Yang pertanyaan kedua ini yang berat nih, siapkah bekal untuk mati? Baru belum. Tanya yang
wajah-wajah di sini. Saya tanya, ibu lebih dekat suami apa dengan dekat dengan suami? Dekat. 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 Kalau ibu dekat dengan suami? Dekat. Dekat. Mana lebih dekat dengan mati? Mati. Lebih dekat mati. Mati itu lebih dekat dari urat Tadi. suami paling-paling ada bantalnya. Nikah 1 tahun dekat udah main kemana-mana tempel terus, betul nggak? Setelah 5 tahun mulai kamu tak mau dari belakang. Nah 10 tahun tidurnya pakai bantal sebelah. Ya gitu kan? Nah, udah 20 tahun apalah nantilah. Nah insya Allah. Tapi yang lebih di sini bunda-bunda solehah semuanya. Amin. Ibu kan enak masuk surganya tinggal pilih saja pintu yang mana. Asal ibu penuhkan 3 syarat. 1, ati Allah, wa atiur Rasul, wa ulul amri minkum. Taat kepada Allah, sholat, puasa, ngaji itu taat kepada Allah ya. Yang kedua, atiur Rasul, ikuti perintah Rasul, sunnah-sunnahnya diikuti, ya kan? Yang ketiga, wa ulul amri minkum, taat pada pemimpin. Siapa pemimpinmu? Suami. Abang, mau kopi bang? Itu harusnya. Ini kebalik. Bunda, abang yang minta kopi. Dek, minta kopi deh. Buat abang sendiri. Hah? Macam mana mau masuk surga? Betul? Nah, bola bahasa ini capek nih. Maaf kalau malam Jumat bawahnya yang punya suami. Yang si abang ini malam Jumat ya. Uish, jangan capek. Boleh nggak begitu? Dalam agama boleh nggak? Nah, pasti punya argumen yang lain. Banyak alasan capek lah, inilah. Siti Aisyah di atas onta pun turun ketika diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau mau masuk surga, kalau kami laki-laki berat untuk masuk surga itu. Kalau ibu suami itu berjudi kah dia, mabuk kah dia, ibu nggak kena dosanya. Dia mau mabuk kayak judi kayak di luar, ya kan? Ibu nggak ada dosa yang dibuat suami ibu nggak kena. Tapi kalau kami sebagai suami, sebagai pemimpin, apa yang ibu buat kami kena. Ibu tak pakai jilbab, suami yang masuk neraka. Biarkan anak kita keluar malam keluyuran sama laki-laki, suami yang kena. Nah maka itu insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu dengan pengajian Isra Mi'raj ini, tadi judulnya adalah dengan Isra wal Mi'raj kita tingkatkan ibadah, betul? Ya, Allah sedikit aja cerita Isra Mi'raj kita ini, semua kan dah berpuluh-puluh tahun ceritanya sama, betul? Tapi ceritanya itu juga kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ambil hikmah yang akan saya sampaikan ini, dicatat jangan sampai ngaji hari ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang keluar semangat, itulah yang di dalam itu semangat. Dia kencang tanah suaranya. Tapi satu orang ada yang orang pingin. Allah. Alhamdulillah. Yang berikutnya jangan lupa tadi sholawat apa tadi? Asril sudah dilakukan ya. Asmaul Husna juga sudah kita lakukan tadi. Nah ini saya boleh yang ada sholawat. Boleh? Ayo sama-sama ya. Insyaallah. Ibu pernah nggak main TikTok? Oh berarti bukan ibu TikTokan ini ya. Boleh nggak main TikTok? Boleh. Boleh. Asal diketik ngaji, keluar ngaji semua. Ya, kan bisa diketik kan pencarian ngaji. Buka TikTok saya Muhammad Arifin Al-Ha. Ikut ngaji setiap hari tajwid pagi jam 8. Tajwid Al-Quran membahas makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar, ahkamul waqf wal ibtida. Tiap pagi naik. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu sebulan 2 bulan berubah total bacaan. Bisa menguasai ilmu tajwid. Kalau ibu penasaran, silahkan di-follow saya punya Muhammad Arifin Al-Ha. Itu saya. Setiap pagi orang Singapura, orang Malaysia semua bergabung. Karena kita buka room untuk belajar Al-Quran bersama. InsyaAllah ya. Kenapa harus Al-Quran Ustaz? Karena selain dari syafaatnya Rasulullah, Al-Quran juga memberikan syafaat untuk kita semua.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menjadi penolong syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang rajin membaca dan belajar. Kita juga termasuk orang yang baik kepada Allah siapa yang rajin belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ayo, syafaat Rasulullah. Kita salawat dulu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami datang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kami datang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dialah Nabi penyelamat di dunia dan akhirat. Dialah Nabi penyelamat di dunia dan akhirat. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Baik, teman-teman. Tema kita adalah Isra Mi'raj, menjadikan ibadah kita semakin meningkat. Setuju ya? Baik, dalam Isra wal Mi'raj itu kita sama-sama tahu. Isra artinya perjalanan Nabi di alam yang disebut dengan alam nasut. Alam apa? Nasut. Isra adalah perjalanan Nabi pada alam nasut. Alam nasut apa? Alam manusia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini? Itu kurang lebih 1.500 mil. Ya, kalau pakai onta itu mau berbulan-bulan baru sampai ke Masjidil Aqsa. Belum lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Tapi ini dijalankan oleh Rasulullah, diperjalankan oleh Allah cukup dengan sepertiga malam saja. Kenapa bisa begitu? Karena sesuai dengan ayat yang dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata kuncinya di mana? Kata kunci di ayat itu adalah
Kebayang. Ibu bayangkan, semut itu jalannya pelan gitu. Semut kecil jalan. Bisa nggak dia sampai ke Jakarta dalam satu hari? Balik lagi ke sini. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Pakai akal? Nggak mungkin, betul. Mungkin. Tapi kalau ada tuannya yang memperjalankan, masuk akal nggak dia bisa sampai? Masuk akal. Nah, saya pergi ke Jakarta. Nempel di baju. Ada semut ya kan? Dalam Ya. baju, berangkat pagi, pulang balik, semua nggak keluar dia. Sampai baru dia keluar. Cerita sama teman-temannya kan. Mot, tadi aku ke Jakarta loh katanya. Ngapain? Aku ikut tuanku Jakarta langsung balik. Kalau dia bilang nggak pakai tuan, nggak percaya. Makanya Abu Lahab itu, Abu Jahal itu nggak percaya. Karena dia pakai logika, bukan pakai iman. Semua kita yang hadir ini harus percaya dengan iman, karena itu yang menggerakkan, yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik lagi ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Langit itu disebut dengan alam apa? Kalau tadi yang pertama 3 alam yang dilalui Rasulullah dalam satu malam itu. Pertama alam nasut tadi, alam manusia. Yang kedua namanya alam malakut, alamnya para Malaikat. malaikat tuh. Jadi langit 1, 2, 3 sampai 7 itu adalah alam para malaikat. Maka di langit ke-7 sana ada disebut dengan Baitul Ma'mur. Pernah dengar? Pernah dengar? Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur itu? Baitnya, rumahnya, ibadahnya para malaikat. Itulah disebut dengan Baitul Ma'mur. Sejajar dengan Ka'bah yang ada Baitullah di dunia ini. Ada Ka'bah, Baitul Ma'mur setara di atas sana. Itu disebut dengan Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat setiap hari dalam riwayat disebutkan 70.000 setiap hari malaikat beribadah di sana. Tawaf ibadah di sana. Ini disebut dengan Baitul Ma'mur. Setelah itu baru bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, dan malaikat Jibril mengantar Rasulullah itu di batas mana? Batasnya Sidratil Muntaha. Sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa naik mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena kalau Rasulullah atau malaikat Jibril naik, maka
kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Maka kalau dia menyelamatkan diri, cukuplah satu sendiri. Tapi dia minta seluruh umat Islam yang soleh akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa terjadi? Setelah itu barulah dia terakhir Allah memberikan oleh 50 sholat. Betul nggak? Nah, pendek cerita, tawar-menawar disuruh Nabi Musa tinggallah 5 waktu. 5 waktu itu pun kembung kempes. Betul nggak? Nggak jawab, betul nggak? Nah, inilah hari ini perbaiki ibadah kita, terutama sholat. Kenapa sholat, Ustaz? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdil yawmal qiyamah as-sholat. Yang paling pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau baik sholatmu, baiklah semua amalmu. Kalau buruk sholatmu, maka hapus sudah amal yang lain. Oh, sholat itu ibaratkan nih empat tiang. Sholat ini tiang tengahnya. Paham ya? Kalau yang tengah ini, kalau yang tepi ini roboh satu, kira-kira tumbang nggak? Enggak, tegak masih kan? Yang kedua tumbang juga, roboh nggak? Enggak. Yang ketiga roboh, tumbang nggak? Enggak. Yang keempat tumbang, masih tetap berdiri walaupun dia begini. Nah, tapi kalau yang satunya roboh, semuanya roboh. Paham nggak sampai sini? Kalau puasanya masih bolong-bolong bisa diganti, zakatnya belum dapat belum boleh ditunda. Tapi kalau hajinya belum ada rezeki, belum dapat berangkat, masih kuat karena dia sholat dijaga dengan baik. Sholat kunci dari segala ibadah. Hari ini materi kita apa, Ustaz? Materi kita perbaiki sholat kita selama ini. Saya mau ngecek nih, selama ini sholatnya ada benar atau belum, atau diterima atau belum. Pertanyaan saya, Bu, sholatnya sudah diterima atau belum? Tidak tahu. Tidak tahu. Ibu, sholatnya sudah diterima belum? Tidak tahu. Kalau ibu, sholat diterima belum? Insya Allah aja. Kalau diterima. Rata-rata jawab sama, betul? Hanya Allah yang Tahu. betul apa salah jawabannya? Betul. Betul apa salah jawabannya? Betul. Salah. Kenapa salah, Ustaz? Karena ibu tak mau mengaji. Salah kalau jawabnya sholat hanya Allah yang tahu. Nggak bisa ngaji karena ada referensinya, ada tanda-tandanya yang Allah berikan kepada orang sholat yang diterima atau tidak itu. Tadi ini mau dengar itu? Mau? Ah, nanti tengok ibu sholatnya diterima atau tidak. Ada 5 di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Siapa punya kitab catat? Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi tahu? Tidak tahu lagi. Ngaji. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Paham? Yang ibu baca tadi itu Al-Quran itu firman Allah wahyu melalui malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad. Yang kita baca mushaf itu firman Allah melalui malaikat Jibril. Tapi kalau hadis kursi adalah firman Allah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu hadis kursi. Beda lagi kalau hadis apa, Ustaz? Hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi. Nah, kuat mana kuat? Mana lebih kuat? Hadis kursi. Hadis kursi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini menyebutkan 5 tanda sholat seseorang diterima atau tidak. Silahkan tengok masing-masing. Selama ini sholat dari akhir balik 40 tahun sholat, yang umurnya 60, 50 tahun ada tak? Yang 50 ada tak sih? Mati yang angkat tangan 50 ke atas. Ibu 50 juga. Berarti dari akhir balik itu berarti 35 tahun sudah sholat, ya kan? Ya kan?
Sholatnya terima atau tidak belum tahu. Belum tahu kan? Tadi jawabnya belum tahu Ustaz. Hari ini belum tahu. Insya Allah. Nah, maka kata Allah dalam hadis qudsi, yang pertama sholat seseorang itu diterima atau tidak, apa kata Allah? Innama ataqabbalu sholata mimman tawada'a biha li ummati. Aku terima sholatnya seseorang hambaku yang apabila dia sholat dia tawadu. Ini satu tandanya. Ustaz, apa tawadu? Tawadu itu merasa kecil di hadapan kebesaran Allah, merasa rendah di atas tingginya Allah. Kepala kita paling tinggi nggak? Tinggi nggak? Tapi ketika kita sujud, kepala yang paling rendah. Makanya kalau sholat itu tinggalkan semua urusan dunia, ya, merendahkanlah diri kita betul-betul kepada Allah. Beruntuklah betul-betul. Di dalam tawadhu itu ada khusyuk sholatnya. Syarat orang diterima sholatnya adalah khusyuk sholatnya. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin alladzina hum bi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya diterima Allah Subhanahu. Nah, ini balik bertanya nih, khusyuk kan selamanya sholat? Khusyuk kan? Kelayangan. Apalagi itu jamaah. Pak Imam baca Allahu Akbar. Khusyuk pertama. Ya. Ya, kalau Pak Imam baca alhamdulillah, kompor dimasak dari lauk ya. Betul enggak? Betul. Betul. Iya, mikir lagi pagi besok mau beli apa. Dalam sholat begitu. Betul kan? Nah, lain lagi tuh. Itu kasus yang itu sudah banyak terjadi. Mana-mana majelis taklim saya tanya sama Ustaz. Begitu. Yang kedua, sudah 30 tahun sholat, tapi dia tak tahu apa arti sholat. Ya. Gimana sholat mau diterima? Arti sholat tak tahu. Kadang lupa lagi. Sholat itu as-sholat doa khair, doa yang terbaik. Sholat itu adalah doa. Tak tahu pula arti apa yang dibaca. Macam mana sholat tidak diterima? Ditanya, kemarin saya ceramah di PAI, saya tanya dengan atau dia ketua masjid, atau artinya tahu. Nah, ini tahu nggak kira-kira kalau saya tanya? Tidak. Cepat ngaku belum berperang, tangan, jangan. Yo, kita ngaji. Yang tak tahu jadi tahu. Itulah ngaji. Tahu nggak ngaji nggak bakalan tahu. Hari ini sholat kita diterima bisa kita lihat satu khusyuk sholat kita. Bagaimana mau khusyuk? Salah satunya bisa memaknai bacaan apa yang kita baca itu kita tahu artinya. Ya, dari atas Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Itu aja yang apa? Gelap, sujud, rukuk. Allahu Akbar. Baca doanya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa artinya? Nah, itu kita apa lagi? Lah tak tahu. Paham kan? Apa lagi? Perbaiki sholat kita. Tak tahu baca doanya bacanya. Al-Fatihah doang ya. Allahumma subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa artinya? Maha suci Allah yang maha agung. Itu doa enggak? Doa. Bukan, itu tasbih. Oh, tasbih ya tasbih. Itu masih memuji Ya, Allah. tasbih. Bukan doa. Tapi ada doa nanti.
Sujud lagi. Allahu Akbar. Doanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya, Bu? Yang maha tinggi. Maka tadi yang saya bilang tadi, tawadhu itu kita merasa kita turun rendah. Allah yang maha tinggi. Saat sujud itu kita paling rendah karena Allah yang maha tinggi. Duduk di antara dua sujud baru doa. Apa doanya? Rabbighfirli. Apa artinya, Bu? Ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Kenapa minta ampun? Banyak sangat dosa kita. Tiap hari buat dosa. Betul tak? Dosa pada anak, dosa pada suami, dosa pada tetangga, dosa pada orang tua. Setiap hari dibuat dosa. Maka melalui sujud, bangun dari sujud, melalui sholat, kita minta ampun. Doa yang terbaik itu sholat. Kalau dia tak sholat, biarpun air mata darah keluar dari matanya, tak bakal diangkat Allah. Amin. Nangis, ya Allah, aku berdosa dengan mamaku, ya Allah. Tapi tak sholat, jangan harap doanya diangkat Allah. Paham ya? Paham. Lagi, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Warhamni, arhamnya. Sayangi. Lupa lagi. Ya Allah, kasihanilah aku. Dia Google ya. Dia Google. Kasihanilah aku. Lagi, wajibuni. Apa wajibuni itu? Bukan perbaiki keadaan. Wajibuni itu tutup aibku. Kita ini banyak aib tak? Banyak. Kalau memang tak ditutup Allah, paling banyak aib kita ini. Betul tak? Betul. Nah, tapi ingat, biarlah aib dunia terbuka daripada aib di akhirat nanti terbuka. Lebih parah lagi. Maka kita minta tutuplah dengan Allah aib-aib kita. Ya, melalui apa? Sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Apa warfa'ni? Angkat derajatku, ya Allah. Susah apalinnya. Derajat kita ini tinggi nggak dibandingkan makhluk lain, Bu? Manusia tinggi nggak? Tinggi. Saya tanya dengan ibu, ibu takut dengan hantu? Jujur. Takut. 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 Ibu takut dengan hantu? Takut. Ah, tidak berani lah bilang takut. Kalau ibu takut dengan hantu? Takut. Kalau ibu takut, berarti derajat ibu lebih rendah dari hantu. Paham ya? Kita, Allah berfirman Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Siapa dia? Manusia. Kita nih pemimpin. Kalau ada hantu itu anak buah kita. Ini kalau malam Jumat lewat di kubur takut. Di belakang rumah ada bunyi takut. Ingat, kalau orang yang beriman itu bukan takut karena kita pemimpin. Jangan takut. Lewat di kubur takut. Astagfirullah. Paham ya? Maka doa kita tadi adalah angkat derajat ya Allah melalui sholat. Kalau tak sholat tak diangkat derajatnya. Setelah itu apa lagi? Warzuqni. Nah, kalau ini hafalah semua. Setiap hari dalam sholat, ada sholat kami minta terus. Apa namanya? Rizki. Ya Allah, beri aku rezeki ya Allah. Setelah rezeki apa lagi? Wahdini. Apa wahdini? Petunjuk. Setiap hari minta ya Allah, ya Allah beri aku petunjuk ya Allah. Bahkan dalam sholat itu 2 kali kita minta petunjuk. Pentingnya hidayah itu. Hidayah namanya kan? Petunjuk itu hidayah. 2 kali. Gimana lagi satu? Suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan aku jalan yang lurus.
itu banyaklah sujud. Sujud itu boleh banyak berdoa. Tapi kalau sholat sendiri, kalau sholat bermakmum, ikutlah makmum. Jangan makmum lama duduk, dia lama sujud, makruh hukumnya. Paham ya? Ikut. Kalau imam udah duduk, kita ikutlah duduk. Nggak usah doa panjang pula. Assalamualaikum baru dia bangun. Makruh hukumnya. Makanya kalau berimam ikuti imam. Kalau sholat sendiri sampai keluar air mata menangis minta kepada Allah tak apa-apa. Ya, paham ya? Makruh hukumnya. Doa apa yang diajarkan, doa yang paling penting, jangan tinggalkan doa ini Bu. Ketika ibu sudah bangun dari tahiyat akhir, at-tahiyat yang tadi kita baca sampai asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai hamidun majid. Jangan salam dulu, baca doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta lindung dari neraka jahanam, siksa kubur, dajjal, fitnah hidup, fitnah mati, betul kan? Maka itu jangan lupa doa itu. Insyaallah lengkap itu. Maka sholat itu adalah ad-doa bil khair, doa yang terbaik. Tadi satu tema kita, tanda sholat kita diterima adalah tawadhu, khusyuk di dalamnya. Nanti kalau ada yang ikut imam, janganlah lagi pikir sana, pikir sini, ngobrol masa apa hari ini, lau apa pagi besok. Tinggalkan urusan dunia selama lagi menghadap Allah. Nabi Muhammad SAW Isra langsung menghadap Allah. Kalau kita Isra'nya cukup dengan sholat 5 waktu. Hebatnya lagi 50 waktu kita bisa menghindari itu, ya, atas permohonan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Dan 5 waktu itu pula didapat oleh Allah setiap satu waktu dilipat kali menjadi 10. Sama juga sekali kita sholat itu sama dengan 50 waktu. Itulah luar biasa. Masya Allah. Oke, yang pertama tanda sholat kita diterima adalah tawadhu dan khusyuk. Yang kedua kata Allah dalam diskusi, tanda seseorang yang sholatnya diterima itu walam yastatil biha ala khalqi. Ya ulang ya. Walam yastatil biha ala khalqi. Seseorang yang apabila dia sholat, dia tidak sombong kepada sesama. Khalqi itu makhluk Allah sesama. Ya, kalau sholatnya diterima, tandanya dia tidak sombong. Tapi kalau ada orang sombong, maka sholatnya tidak diterima. Di sini ada yang sombong nggak? Ada yang sombong nggak? Yang di luar sombong? Enggak. Yakin nggak sombong? Kalau punya Pajero sombong nggak? Ya, jangan juga di daerah kan? Kalau punya Pajero lewat pun ada, betul nggak? Oh, tapi sini nggak ada yang sombong. Amin. Ya, maafin sombongnya Bu. Saya kan sudah sampaikan yang paling kaya dunia itu siapa? Qarun itu bagaikan berangkasnya satu gudang, kuncinya satu gudang, dia punya harta. Tapi karena sombongnya dia, Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Betul nggak? Ngapain sombong? Yang kita makan itu busuk, apapun mahal makan jadi kotoran juga. Yang kita pakai hari ini macam-macam warna, ada gelap, abu-abu, hitam, gitu kan? Abu-abu saya pakai jas lagi, pakai surban. Nih lama nggak pakainya? Enggak lama, sampai masanya lapuk dia, enggak? Lapuk dia, mati, tinggal semuanya. Kalau bisa dibawa, sedap kan? Masa teman-teman kita kan Nasrani pakai jas dia kan? Kita nggak boleh, hanya kain kapan yang boleh dibawa. Itu pun tak berjahit, tinggal semuanya. Harta di situ
beribadahlah untuk akhiratmu seakan besok kamu mati. Artinya dunia dengan akhirat itu seimbang. Bahkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kembali ke sana kan? Kalau saya syairkan boleh saya syairkan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Betul tidak? Siang kita sibuk cari kerja, kan? Malam itu tapi tak ibadah kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang merugi. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sungguh kita semua dalam keadaan merugi. Kenapa? Tak pandai bagi waktu, habis untuk urusan dunia kita. Jadi tanda yang kedua sholat diterima atau tidak itu, jangan sombong. Jangan sombong. Allah benci kepada orang-orang sombong. Apa kata Allah? Wala tusayyir khaddaka linnas, wala tusayyir khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan mukamu kepada manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sangat benci kepada orang-orang yang sombong lagi bangga diri. Jangan sombong. Setuju ya? Nah, kalau ada sombong, sholat kita ditolak. Walaupun sekecil biji zarrah, sholat kita ditolak. Jangan sombong. Insyaallah mudah-mudahan tak adalah. Jadi 30 tahun sholat ini diterima Allah lah. Amin. Amin yang kuat sikit lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tanda sholat seseorang itu diterima Allah? Kata Allah dalam hadis tersebut menyebutkan wala yabiqu sirran ala ma'siyati. Wala yabiqu sirran ala ma'siyati. Seseorang yang berhenti berbuat maksiat ketika sholat. Paham tak? Paham tak? Tak paham? Belum, saya ulang lagi. Ngaji itu namanya ngaji ulang. Kalau tak paham ditanya, ya. Walau yabiqu sirran ala maksiati. Dia sholat tapi dia berbuat maksiat. Paham tak? Tak paham? Sholat tapi tetap berbuat dosa. Paham tak? Baru paham. Orang yang seperti ini sholatnya ditolak. Dia sholat tapi dia berbuat dosa. Dia sholat tapi dia duduk riba dia kerjanya. Betul tak? Duduk, saya mau datang jadi ke pasar. Nah, dengan mata-matanya lembek, seperti itu. Tapi bukan ibu sini, kayaknya ibu sini nggak ada gaya-gaya gitu ya. Amin. Kayaknya ibu sana lah ya. Itu ibu sini pun kurang lebih juga lah. Ghibah, dosa nggak? Dosa. Dosa besar nggak? Dosa besar. Membuka cerita orang, betul pun cerita. Kita buka dengan orang saudara kita yang lain itu ghibah, dosa. Makan apa? Daging busuk, daging saudara kita sendiri. Nggak boleh. Dia sholat, tapi ghibah kerja, berumpi aja kerja. Tadi ke pasar dia kata tadi ada ibu-ibu dia pakai cadar, mata dia nampak. Istri pula aku lihat. Tapi nggak gaya ibu sini lah, ibu sini insya Allah. Katanya nggak dengar. Ya, itu ghibah, itu ciri sholat kita tidak diterima Allah. Bukankah kita tahu dalam Al-Quran
dosa tak sengaja itu yang namanya tak sengaja ya tahu lah ya kan. Tapi kalau sengaja, tak tahu kata Ustaz jangan riba, masih juga. Ini penjual yang bekerja di pasar, dia sholat, apa kita tahu gayanya sholat dulu. Tapi ketika nimbang, yang sekilo jadi 9 on. Dosa nggak? Bohong dia. Maka orang seperti ini, sholatnya cirinya tidak diterima Allah SWT. Tapi kalau dia sholat, insya Allah dia jujur. Inilah tanda sholat yang diterima Allah SWT. Kira-kira 3 ini masuk tak pada ini? Tak masuk. Jadi 30 tahun tak diterima Allah lah. Ya Allah berarti pernah berbohong. Satu. Yang kedua sombong. Ya pernah kan? Maka hari ini perbaiki ibadah kita melalui sholat. Itu yang ketiga. Ini jam kayaknya jam Malaysia bukan? Jam Mekah juga bukan itu. 17.37. Oh, iya. Udah lebih. Insyaallah. Ya berarti 10 menit boleh lagi ya. 10 menit terakhir biar pas. Mudah-mudahan 5 ini cukup waktu. Insyaallah. Ya. Nah, jadi jangan sombong. Sholatlah dengan tawadhu, khusyuk, betul-betul mengharap ridha Allah. Yang ketiga tadi apa? Jangan buat maksiat lagi kalau sudah sholat. Jangan tak betul sampah. Saya pernah sampaikan kan kemarin, orang yang terbaik di mata Allah itu siapa? Salah satunya adalah orang yang baik pada keluarganya. Khairukum min ahli Nabi. Orang yang baik di mata Allah itu adalah orang yang baik pada keluarganya. Jadi kalau nengok orang kita ini baik atau tidak di mata Allah, baik dulu dengan keluarga kita. Dengan adik ipar baik, dengan mertua baik, mama kandung apalagi, bapak kandung adik beradik kita baik. Di mata Allah itu orang baik. Tapi kalau dengan keluarga tak bertegur, tahu tak bertegur? Putus tali silaturahminya. Adik kandung tak bertegur, emak dikelahi, diajak bertengkar. Tapi dengan orang, Bu, kita ngaji ya Bu. Ada nggak gitu? Ada. Begitu. Kalau yang seperti itu tidak baik di mata Allah. Maka orang yang baik itu dia baik dengan keluarganya. Kalau sudah baik dengan keluarganya, pasti baik dengan orang lain. Siap ya? Nah, ini yang ketiga tadi adalah orang yang tidak berbuat dosa, berhenti dari dosanya ketika melakukan sholat. Yang keempat ini adalah waqata'annaha li dzikri. Kata Allah, seseorang yang sholatnya diterima itu dia selalu berzikir, selalu mengingat Allah walau pada siang hari. Apa tuh maksud Ustaz? Kenapa siang hari? Siang hari itu waktu kita beraktivitas dunia. Kalau malam hari itu banyak orang yang beristirahat tentang urusan dunia, betul nggak? Maka banyak waktu untuk berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tapi kalau siang hari itu banyak orang melupakan Allah karena dunia, betul nggak? Dia kerja sibuk, pas azan masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih tempat kerja lagi. Ya kan? Orang dah azan, tapi dia masih kerja. Banyak nggak kira gitu? Banyak. Termasuk ibu lagi goreng ikan. Oh, biarlah. Betul nggak? Hangus. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Selesaikan gorengannya dulu. Tapi sambil tengok-tengok waktu juga lah goreng ikan tuh. Bukan ke azan baru goreng ikan. Itu sengaja. Paham nggak? Nah, nantilah sholat dulu baru goreng ikan. Nah, gitu. Ini orang-orang mulai azan dia goreng. Nah, itu sengaja namanya. Maka kata Allah, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena waktu di dunia selalu melalaikan sholat. Enggak boleh, lalaikan saja, tak boleh, apalagi meninggalkannya. Nah, jangan baik-baik itu. Ya, maka tanda sholat seorang terima itu adalah waqata'annaha li dzikri. Ingat Allah walaupun pada siang hari. Berzikir dia. Mulai
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu tanda ingat Allah kan? Ingat Allah berdoa aja. Naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ingat Allah enggak? Ingat. Nanti sampai nak sarapan minum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Ya kan? Ingat Allah, jumpa sama kawan, Assalamualaikum, saling mendoakan. Ini enggak, bukan nak salam, lewat, betul enggak? Nah, itu tanda ingat Allah, walaupun siang hari. Nah, itu salah satu tanda sholat diterima. Yang kelima, yang terakhir, warahimal masakin, wabnas sabil, warahimal musab. Kata Allah, seorang yang sholatnya tanda diterima itu dia peduli kepada orang miskin, ibnas sabil, kepada orang yang terkena musibah. Di hatinya tuh kalau dengar orang musibah, siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk kita doa sama-sama, yuk datang sama-sama bantu. Hatinya berhibah mendengar orang ada musibah, dia bantu, peduli dia, maka ini tanda sholatnya diterima. Tapi kalau ada orang kena musibah, mampus. Siapa? Oh, dia ada mampus dia. Tak peduli dengan orang yang kena musibah. Jadi itu tanda sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu. Astagfirullah. Paham tak kira-kira? Masuk tak kira-kira? Ilmunya dapat hari ini. Kalau tak nyatat balik ke rumah hilang lagi. Lupa lagi. Ya betul kan? Masuk dengan kanan, keluar telinga kiri. Makanya kalau ngaji itu bawa buku, bawa pena. Ada di sini. Oh kalau ibu ya ada kamera. Kirim saya nanti ya. Siap Ustaz. Ya Allah. Jangan duduk sana. Apa yang sampai Ustaz jadi bingung balik ke rumah. Besok 2 hari udah hilang. Betul nggak? Nah, minggu lagi diundang saya lagi temanya yang lain yang ini lupa lagi. Maka itu insya Allah siapkan buku, pena. Ilmu itu 3 syaratnya. Ilmu itu 3 syaratnya. 1, belajar. 2, mengamalkannya. Yang lupa nih, setelah dapat ini diamalkan, bukan cuma didengar, tapi diamalkan. Yang ketiga, disampaikan. Kalau kita sendiri tak amal, siapa yang menyampaikan? Kita amalkan, kita sampaikan. Siapa Ustaz yang sampaikan? Pertama, anak, keluarga, belum sampaikan. Agar kita semua terhindar dari siksa api neraka. Bukankah doa yang sering kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan hindarilah kami dari siksa neraka. Itu kan doanya. Nah, maka itu mudah-mudahan melalui perjalanan Isra wal Mi'raj ini, sholat adalah kunci utama, ya. Maka itu peliharalah sholat. Wajah kita yang sudah menerapa lagi, kalau kemarin berkilat ini masih, ya, tak pakai skincare pun masih berkilat. Sekarang pakai skincare pun masih berkedut. Kerut. Betul nggak? Pakai skincare pun dibawa aja tua ini sekarang. Betul nggak? Ya. Menurut saya dulu gitu. Wah, kayaknya lagi gagah. Sekarang tengok kaca, udah tua saya di rumah ini. Itu udah punya cucu saya. Lihat cucu. Tak sadar dulu merasa masih gagah ya. Tapi sekali tengok cermin udah tua. Apalagi dekat dengan cucu kan. Saya udah punya cucu segini. Baru 45 tahun saya sudah punya cucu. Masya Allah, cucu itu bukan main sayangnya dengan kita. Cobalah nanti ibu punya cucu ya, merasakan kasih sayang cucu dengan kita. Masya Allah. Maka itu dengan kajian ini mudah-mudahan menambah ilmu ya. Yang tadi sholatnya kita perbaiki sholat. Yang tadinya belum khusyuk, belajarlah khusyuk dalam sholat. Jangan sombong. Ingat kepada
berhentilah dari berbuat dosa. Karena sholat itu mencegah diri dari perbuatan dosa kecil dan besar. Saya rasa inilah Anda menyampaikan menjadi imam, tapi alhamdulillah ada yang tak tahu saya ya. Saya di mana? Saya di Masjid Baitul Salam Panpil. Nah, saya imam di sana. Yang belum tahu, yang sudah tahu. Nah, tadi kalau yang nak belajar Al-Quran, tajwid, ya, mulai menghafal huruf, silakan follow saya di TikTok, yang main TikTok, ya. Insyaallah. Hah? Saya pakai TikTok aja. Itu pun baru tahu kalau TikTok itu bisa ajar Al-Quran. Jadi baru setahun lalu, alhamdulillah banyak yang dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand itu belajar semuanya. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan sering tengok. Sering. Nah, berarti pernah lihat saya lagi live? Sering. Oh, sering. Masya Allah. Kenapa kan naik? Apa? Kenapa kan naik? Enggak, cuma lihat. Takut. Nah, Takut ditanya. ya silakan naik. Belajar ya. Belajar makhrajul huruf, sifatul huruf. Wajib tak belajar Al-Quran? Wajib. Wajib. Tahsin itu sama dengan tajwid. Selama ini belajar tahsin gitu ya. Sama dengan tajwid. Sama. Tajwid itu materi, tahsin itu bacaan. Tajwid itu materi yang saya sebut tadi, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar, ahkamul waqaf wal ibtida. Ini 5, ini materi yang kita hafal, kita tahu materinya. Mim sukun bertemu mim dengan tidak, dengan apa hukumnya, jadi wa mimi, wa bismillah Allah. Itu namanya materi. Kalau tahsin itu apa? Bacaan itu sesuai kaidahnya, kita baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithan. Itu namanya tahsin. Ditambah lagi lagu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu JHK, ijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu, 7 lagu. Itu namanya tahsin. Oke, cukup sampai hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada salah dan khilaf dari kata bahasa, saya minta maaf semuanya. Ya, semoga dengan Isra wal Mi'raj ini merubah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki sholat kita. Mari sama-sama. Ada pertanyaan, Ustaz? Cukup nggak waktunya? Satu aja. Ya, silakan. Jadi kalau sholat pas sujud terakhir, boleh nggak bacaannya diucap misalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz Selain dzalimin. ini bukan doa yang dalam Al-Quran, tidak boleh diucap. Oh gitu. Kalau yang dalam Al-Quran boleh. boleh. Sujud terakhir, Ya. ibu baca doa. Yang ada doa yang dalam Al-Quran boleh diucapkan. Tapi kalau yang pakai bahasa Indonesia jangan Ya. diucap. Tapi kalau Arab boleh ya? Kalau Arab yang dulu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah doanya Gitu. boleh. Tapi kalau ibu sujud pakai Kan bahasa sering seliwaran tuh misalnya Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya. Allahumma rzuqna Itu ada taubatan hadisnya. nasuha. Itu boleh diucap nggak? Allahumma khtim lana bi husnil Ya. khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya. Oh boleh. Karena itu hadis doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Yang tak boleh itu ya Allah berikan aku rezeki Ya. banyak ya Allah. Jangan. Jadi ragu-ragu gitu, Paham ya? masih ragu-ragu. Selagi doa itu Al-Quran, hadis silakan. Yang ada diajarkan Nabi dan Rasul. Nabi kita Muhammad SAW. Panjang doa kita. Itu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup hari ini. Saya kejar waktu dengan imam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kita tutup sedikit dengan doa agar berkah pertemuan kita pada sore hari ini. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. kurang lebih mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.